Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi puasa saatnya berbuka nih. Namun di jam ini mungkin kita manfaatkan sedikit untuk mempelajari tentang tips trading ya seperti biasanya. Namun di minggu ini mungkin saya tidak sempat untuk membuat trading course karena memang terlalu banyak kesibukan belakangan ini, jadi saya manfaatin sedikit waktu tadi hanya untuk tidur. Ya di hari Minggu ini buat istirahat sedikit. Namun tetap saja kerjaannya nggak habis-habis gitu. Oke. Jadi atas request daripada teman kita yang ada di grup, oke, sini saya berbagi sedikit tips untuk teman-teman mungkin scalping di Bitcoin atau BTC USD. Sebenarnya ini tipsnya dapat dipakai untuk segala jenis market ya, yang tapi pastinya yang lebih volatile. Contohnya di BTC, di indeks ataupun di gold. Oke, pertama-tama saya metode ini lebih menyarankan untuk digunakan di time frame M15. So kita langsung saja menuju ke time frame M15 ini ya. Di sini kita melihat market sedang sideways, namun kalau di M15 kan ini sebenarnya volatilitasnya masih lumayan di BTC gitu ya. Nah, maka secara spontan saya terpikir sebuah metode. Ya, kita gabungkan beberapa indikator untuk dijadikan metode ini. Namun disclaimer on, tetap kembali lagi teman-teman sendiri harus lebih sering melakukan backtest ya, untuk menguji metodenya seperti apa supaya lebih mengenali sifat daripada metode tersebut. Jadi tidak setiap metode berlaku di setiap market, di setiap situasi gitu ya. Ya lebih baik teman-teman harus sering menguji coba aja gitu. Mana tahu teman-teman sendiri juga bisa menciptakan metode sendiri. Oke, namun untuk hari ini sih saya akan membagikan sedikit tips hanya dengan indikator. Oke, kita pertama udah ada di time frame M15. Di sini saya kenali yang namanya trading view indicators, yaitu namanya RSI plus, backlight, ya, overbought dan oversold. Oke, ini pertama ya, memang kelihatannya lebih cantik gitu RSI-nya. Oke, yang kedua adalah dots. Oke, dots dari si Intromoto ini ya. Dots daripada Intromoto. Oke. Nah, lalu yang ketiga kita menggunakan SMC. Oke, yang terutama saya pakai ini ya, Fluid Trades SMC Lite dari PMG JIV. Oke, sekarang kita menuju ke setting. Jadi pertama-tama berada di signal settingannya ini nih, teman-teman dapat melihat nih, ini udah muncul nih dotsnya ini, titik-titik di dalam chartnya itu seperti apa gitu. Dotsnya ini akan kita samakan dengan level-level overbought dan oversoldnya RSI dulu ya. Oversold level ada di level 30, overbought level ada di 70. Nah, di sini fast period karena kita bermain di M15 dan ini metodenya lebih ke arah scalping, fast periodnya harus di M15 juga. Namun lagging indikator ya, di sini saya menyarankan map periodnya digunakan di 20 dan slow period berada di 25. So ini menjadi penggantinya daripada moving average ya. Oke, seperti itu saja. Tinggal kita ke sini. Ini tinggal ditutup semua ya. Ini gak kepake. Kita hanya pakai first OB dot. Oke, first OB dot gitu. Yang pertama ini kita tandai dengan warna merah. Yang kedua kita tandai dengan warna hijau. Oke. Yang merah kita kasih triangle down, yang hijau kita triangle up. Dah, seperti itu.
Kebalik. sorry kebalik. Justru yang atas hijau, yang bawah merah, yang atas up, yang bawah down. Oke. Nah, akan kelihatan seperti ini. Oke. Dia akan sedikit memberikan signal-signal pembalikan arahnya. Lalu yang kedua, di Fluid Trades SMC Lite, teman-teman dapat setting di inputnya di swing high and low-nya tetap berada di level 10. Supply and demand box width-nya ini adalah lebar daripada supply and demand box-nya. Saya sarankan untuk gunakan 10 juga. Oke, maka di sini warnanya kita ubah. Supply area kita biasanya gunakan merah, demand area kita gunakan biru. Oke, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk bos-bosnya ini nih, big boss-nya ini artinya itu breakout ya sebenarnya ya. Jadi tergantung teman-teman, jika mau gunakan boleh, mau tidak juga gak apa-apa, karena secara langsung sebenarnya kita hanya menggunakan area supply dan demand-nya saja. Nah, yang ketiga, kita akan setting di menu di indikator RSI backlight ini. Jadi di sini seperti biasa RSI yang 14 ini tidak kita rubah. Upline 70, downline limit juga berada di 30 seperti biasa. Namun kita hanya ubah sedikit tampilannya saja. Untuk warna mungkin bisa ditambah pencerahannya ya. Oke, lalu untuk dia punya area overbought, oversold, ini ditutup saja sih. Fill the background between line and down, overbought zone. Oke, yang ini ya, fill background upline and downline, ini cukup ditutup saja. Nah, seperti ini. Jadi strateginya adalah simple. Pertama-tama kita mencari divergence. Oke, divergence yang terjadi di area supply ataupun demand ya, ditambah dengan konfirmasi adanya signal dari si dots. Jadi ketika adanya sebuah signal dots yang telah muncul ya, itu pertanda kita udah siap-siap mencari entry buy. Namun kapan terjadinya entry buy itu, kita dapat menggunakan pertama-tama muncul ini dulu dan mencari divergence yang terbentuk seperti ini. Oke, seperti ini ya contohnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan entry ya, bukan ketika teman-teman mendeteksi ini langsung gitu loh, langsung entry enggak. Nah, ini divergence sudah terjadi nih. Namun nunggu pembalikan arahnya terjadi. Ya, pembalikan arah terjadinya kapan? Ya berada di sekitar ini ya. Dan ketika dia break ataupun tidak perlu tunggu sampai dia break deh. Di sini karena teman-teman dapat melihat sebenarnya di sini ada struktur kecil yang terjadi nih. Ini juga BOS gitu ya sebenarnya ya. Nah, di sini ketika ada break, maka teman-teman dapat melakukan entry di sekitar ini ataupun berada di sekitar bawah ini lagi di area dia retest. Ya, di sini ketika udah ada konfirmasi seperti ini, maka range area ini semuanya dapat di entry menggunakan buy. Namun entry-nya berada di sini, ya boleh, ataupun di sekitar ini juga boleh gitu. So di sini teman-teman ketika mendapatkan entry seperti ini, maka exitnya di mana? Pertama-tama stop loss-nya harus berada di sekitar ini ya, low terdekat, yaitu ketika divergence ini terbentuk nih. Oke, divergence RSI-nya sudah terbentuk, maka teman-teman dapat patokin ini sebagai area exit-nya juga. Jika terjadi lower low, oke, maka geser sedikit saja. Ya, sekitar seperti itu. Contohnya saya mengambil 90 poin nih untuk exit. Nah, TP-nya di mana? Otomatis kita berada di TP supply area ya. Seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman dapat menciptakan signal secara sendirinya minimal mencapai risk to reward 1:4 seperti ini gitu loh. Oke, ini contoh salah satunya gitu.
Dan yang kedua, maybe kita bisa coba di tempat yang lain. Kita lihat-lihat. Nah, ini pertama kita udah berada di supply area. Oke, apa yang terjadi? Di sini tidak ada. Oh, ada juga, ini dia. Nah, ketika dots-nya muncul nih, berada di area supply. Ya. Di sini teman-teman lihat ada higher high, ada high dan higher high, dan RSI membentuk lower high. Ini juga disebut dengan divergence. Maka di sini ketika terjadinya konfirmasi seperti ini, maka kita boleh entry ya. Entry langsung, contohnya ya di sini saja juga boleh lah gitu loh. Yang penting telah ada break of structure ini terbentuk gitu. Ini ya, strukturnya di mana? Di sini ya. Ini low ada di sini, maka break of structure-nya di sini. Oke. Nah, ketika break ada retest, ambil aja sell gitu. Stop loss-nya di mana? Di high terdekat sekitar ini, dan exit-nya kira-kira 1/2 ke atas sampai 1/4. Oke. Nah, contohnya berada di sekitar ini. Itu dia. Ya. Jadi sesimpel itu metode ini. Silakan dicoba dan dipraktekkan. Ini sangat mudah untuk dikuasai, serta boleh dibilang ini metode yang umumnya banyak orang pakai juga ya, menggunakan divergence entry itu berada di area supply dan demand areanya. Namun dengan bantuan indikator 3 tipe ini, jadinya teman-teman dapat lebih mudah untuk menguasai gitu ya, entry dan exitnya itu bagaimana gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, silakan dicoba dan dipraktekkan, mudah-mudahan berhasil dan lancar tradingnya serta profitable. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.